Selamat berjumpa kembali anak-anak. Seperti yang saya katakan waktu kita terakhir membahas tentang gerak benda, kali ini kita akan membahas tentang soal dan pembahasan tentang gerak benda. Nah, gambar ilustrasi ini sebelum kita masuk di soalnya, pada pertemuan yang lalu saya belum tunjukkan tentang alat yang digunakan untuk menganalisis gerak benda yang saya sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu, ticker timer. Nah, gambar ilustrasi ini menunjukkan cara kerja ticker timer dan komponennya. Titik-titik ini itu memberi ciri khas pada satu gerakan, bahwa apa jenis gerakan yang dilakukan oleh benda itu. Kebetulan yang ditunjukkan oleh ilustrasi ini, jarak titik antara sasa yang satu dengan yang lainnya itu jaraknya sama, maka itu menunjukkan hasil pengukuran gerak lurus beraturan pada ticker timer. Nah, gambar yang komplit ada di sini. Nah, ini komponen-komponennya. Ini papan luncur namanya, kemudian ini anggaplah ini sebuah benda yang diberi roda yang nanti perannya seperti mobil-mobilan ketika dilepas. Kemudian ini penggeraknya dihubungkan dengan listrik menjadi motornya, nanti ketika di on maka ini akan bekerja turun naik pengetikannya ini, dan ketika kita on kan maka ini juga jalan, maka dia akan membentuk ketikan di atas pita ticker timer ini. Nah, itu yang kita perhatikan, apakah gerakannya merupakan gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan. Ini yang disebut dengan ticker timer. Baik, kita lanjut. Soal yang pertama, dari gambar ini jenis gerak apa yang dialami oleh mobil pada gambar, dan suruhannya disuruh jelaskan. Perhatikan bidang miring ini dari sini sampai ke atas itu menanjak, jadi tanjakan. Nah, kalau dia bergerak nanti bagaimana model gerakan dari mobil ini dan termasuk gerak apa, itu yang ditanya dari soal. Nah, perhatikan ini, kalau saya klik ini pensil, gerakannya seperti ini. Nah, ternyata kalau dipasangin ticker timer, ini pengetikan ticker timer ini semakin lama semakin rapat. Itu artinya gerakan mobil-mobilan tadi pada bidang miring ini atau tanjakan ini semakin lama semakin lambat. Nah, sebab itu jawaban dari soal ini adalah jenis gerak yang terdapat pada gambar ilustrasi ini adalah gerak lurus berubah beraturan diperlambat, karena kecepatannya semakin lama semakin berkurang. Kita lanjut. Ini juga gambar dari A ke B itu turun, B ke C itu rata, C ke D mendaki. Nah, seorang anak naik sepeda dari A ke B, terus B ke C dan C ke D. Dan catatan yang ada di sini bahwa anak itu meluncur maju di jalan seperti pada gambar tanpa mengayuh pedal sepedanya. Berarti dia turun sendiri. Jelaskan jenis gerak yang terjadi pada sepeda ketika dia berada pada titik AB. Pada titik AB dia menurun. Jelas nanti kalau dia turun walaupun tidak di kayu, kecepatannya semakin lama semakin bertambah. Kecepatan yang semakin lama semakin bertambah itu yang disebut dengan gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Di posisi A, gerak yang terjadi adalah gerak lurus berubah beraturan dipercepat karena kecepatannya semakin bertambah. Pada posisi B ke C itu gerakannya akan senantiasa stabil, relatif kecepatannya tetap. Maka pada posisi titik B ke C
gerak sepeda itu melakukan gerak lurus beraturan. Sementara berada di posisi C menuju ke D itu mendaki, sama dengan soal nomor 1 tadi. Berarti semakin lama kecepatannya semakin berkurang. Maka gerak yang terjadi pada posisi C ke D itu adalah gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Itu jawabannya yang nomor 2. Yang ketiga, ini ilustrasi tentang konsep gerak. Ada kincir angin, ada mobil M, ada mobil N. Mobil M ini mogok, lalu diderek oleh mobil N dengan menggunakan alat penyambung ini. Sebagaimana biasanya kalau mobil derek ada yang menyambungkan. Nah, sehingga gerak yang ditimbulkan oleh mobil N itu menarik mobil M. Mobil M digandeng mobil N melewati kincir angin. Berdasarkan konsep gerak dalam fisika, apakah mobil ini, pertanyaan A, apakah mobil N bergerak terhadap kincir angin? Dijelaskan. Mobil N patokannya kincir angin. Nah, selama bergerak ini mobil N, posisi mobil N ini berubah terhadap kincir angin. Ya. Karena posisi dan kedudukannya berubah terhadap kincir angin, maka jawaban soal ini adalah mobil N bergerak terhadap kincir angin karena posisi dan kedudukan mobil N berubah kedudukannya terhadap kincir angin. B. Apakah mobil M bergerak terhadap N? Jelaskan. Mobil M, pertanyaan kedua B. Apakah mobil M bergerak terhadap N? Tadi saya katakan mobil M diderek oleh mobil N. Berarti ini dipadukan. Berarti kedudukan mobil M terhadap N itu tidak berubah. Nah, karena tidak berubah, maka jawaban dari bagian B adalah mobil M tidak bergerak terhadap mobil N karena posisi kedudukan mobil M tidak berubah terhadap N. C. Apakah sopir mobil M bergerak terhadap mobil N? Sopirnya ini yang ditanya di C, apakah bergerak terhadap mobil N? Nah, ini perhatikan. Ini dipadu, kalau ini bergerak, ini juga ini ditarik oleh N. Maka posisinya dalam perjalanan, posisi sopir mobil M terhadap mobil N itu tidak berubah. Karena dia tidak berubah, maka sopir mobil M tidak bergerak terhadap mobil N. Bagian D. Apakah sopir mobil N tidak bergerak terhadap kincir angin? Jelaskan. Sopir mobil N berada di sini. Nah, dalam pergerakannya ini, kedudukan sopir mobil N mengikuti kedudukan mobil N. Tadi sudah ada pertanyaannya itu yang sama. Maka sopir mobil N kedudukannya berubah terhadap kincir angin, sehingga mobil N dari jawabannya ini, sehingga jawaban D ini, mobil N bergerak terhadap kincir angin. Jelasannya tadi, kedudukan atau posisi mobil N berubah terhadap kincir angin. Selanjutnya 4. Sebuah mobil sedang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada saat ini tangki olinya bocor, sehingga tetesan oli pada jalan yang dilaluinya seperti pada gambar. Nah, ini mobil melaju di suatu jalan. Ini kecepatan dari kecepatan pertama V1, kecepatan kedua V2. Nah, ternyata dalam perjalanannya seperti ini, olinya bocor, maka dia akan menetes di jalan. Nah, pola tetesan pada
PQ berbeda dengan pola tetesan oli pada PR. Nah, ternyata tetesan oli ini kalau mau dianalisa ternyata identik dengan ketikan ticker timer ketika kita melakukan analisis gerak menggunakan ticker timer. Kalau kita lihat dari titik P ke Q, ternyata titiknya ini semakin lama semakin merapat. Apa artinya kalau gerakan mobilnya seperti ini arah panah? Itu artinya dari titik P ke Q itu kecepatan mobil itu berkurang. Pengurangan kecepatan dalam fisika yang kita pelajari yang lalu disebut perlambatan. Berarti gerak yang ditimbulkan pada lintasan PQ adalah gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nah, perhatikan QR. Ternyata titiknya ini semakin lama semakin jauh. Artinya apa? Ketika mobil ini berangkat dari Q ke R, itu perjalanannya, nah gerakan dari Q ke R kecepatannya bertambah. Dalam fisika itu disebut gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Jadi jawaban dari posisi ketika dia berada di titik QR adalah mobil tersebut melakukan gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Nah, sampai di sini dulu pembahasan soal. Saya akan lanjutkan nanti pembahasan soal GLB dan GLBB dalam pembahasan yang menggunakan hitungan dan rumus. Sampai jumpa kembali.